Nah, anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran 1, baiklah, di sini ada bacaan yang berjudul Musim Kemarau ya, dari subtema 2. Indonesia mempunyai 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip amat cantik. Tetapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Pembelajaran 1. Ayo mengamati anak-anak. Musim kemarau telah tiba. Pagi hari matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka pun bermain bersama. Ayo membaca anak-anak, Siti dan teman-teman asyik bermain, menikmati cuaca di musim kemarau. Bacalah percakapan Siti dan teman-teman. Kata Siti kepada Lani, "Kamu pandai sekali main tapak gunung, kakimu kuat sekali. Bisa meloncat dengan satu kaki." Dibalas oleh Lani, "Wah, terima kasih Siti, pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati." Nah, kemudian di sini ada percakapan Dayu dan Lani ya. Kata Lani, "Dayu tadi bermain bersama Beni ya? Bagaimana permainannya?" Kemudian dijawab oleh Dayu, "Keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan engrang, tidak pernah jatuh, hebat." Setiap teman mempunyai kepandaiannya ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada juga yang pandai bermain engrang. Betul Dayu, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh ya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita akan belajar menari bersama, kata Lani kepada Dayu. Ayo, asik sekali bisa menari bersama, kata Siti. Nah, hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya. Jika dipuji, ucapkan terima kasih. Ayo menulis kegiatan apa yang kalian lakukan di musim kemarau. Amati kegiatan temanmu lalu beri pujian. Tuliskan kalimat pujianmu di tempat berikut. Contohnya, suara nyanyianmu merdu sekali Siti. Nah, ini adalah kalimat pujian. Kalian bisa menuliskan kalimat pujian yang lain ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Contohnya, wah, tulisanmu bagus sekali Lani. Kemudian yang ketiga, kamu pandai sekali menari Dayu. Kemudian yang keempat, gambarmu sangat bagus Beni. Lalu, kamu memang anak rajin Edo. Kemudian, Udin, kamu hebat. Nilai matematikamu 100. Nah, kalian bisa menulisnya yang lain ya. Ini hanya sebagai contoh. Ayo berdiskusi. Hari telah siang, matahari bersinar terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit.
Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Nah, amati aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Perhatikan gambar Siti ya. Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Kemudian setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Gambar berikutnya, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Gambar berikutnya, mematikan keran saat menyabuni piring. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menghemat air bersih? Ya, menutup keran dengan rapat setelah digunakan. Atau bisa dengan kegiatan yang lainnya ya. Nah, sekarang lakukan kegiatan di rumah untuk menghemat air. Nah, ini adalah kegiatan di rumah yang bisa kamu lakukan untuk menghemat air. 1. Menggunakan air secukupnya atau seperlunya. Kemudian 2. Menutup keran air ketika tidak digunakan. 3. Menutup keran air dengan rapat. Jangan sampai ada air yang menetes. 4. Menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. 5. Mencuci pakaian sekaligus. Dikumpulkan hingga cukup banyak lalu dicuci. Ayo menari, ayo menari. Sore hari cuaca cerah. Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Perhatikan gambarnya ya, mereka sedang asik apa? Iya, sedang menari. Gerakan badan, tangan dan kaki. Tangan terentang lalu mengayun. Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Gelengkan kepala lalu putar badan. Gerakan tubuh ikuti hitungan. Nah, di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk selalu menghemat air. Nah, anak-anak, pembelajaran 1 sudah selesai. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Simak bersama-sama ya. Pembelajaran 2. Ayo mencoba anak-anak. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mulai berkeringat. Di dekat rumah Edo ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Edo dan teman-teman duduk di sungai. Kemudian bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiram air ke badan. Badan mereka terasa segar. Aktivitas air apakah yang kamu sukai? Nah, lakukanlah bersama temanmu. Ayo membaca anak-anak. Cuaca pada musim kemarau selalu cerah. Hari semakin sore, matahari akan tenggelam. Sinar matahari menjadi berwarna jingga. Bermain air di sungai sudah selesai. Edo dan teman-teman berjalan pulang. Nah, sekarang bacalah percakapan Edo dan teman-teman. Asyik sekali beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai, kata Udin. Kamu hebat, Udin. Kamu begitu berani menyiramkan air ke badan, kata Beni. Betul, tidak hanya ke badan tetapi juga ke kepala. Padahal air sungai dingin, kata Edo.
Ayo berlatih. Kamu sudah membaca percakapan Edo dan teman-teman. Kamu juga sudah mengenal kalimat pujian. Tunjukkan kalimat pujian di percakapan itu. Beri tanda centang jika termasuk kalimat pujian. Beri tanda silang jika tidak termasuk kalimat pujian. Kemudian, beri tanggapan jika termasuk kalimat pujian. Jadi, kalau bukan kalimat pujian, kalian tidak perlu memberi tanggapan ya. Nah, sekarang contohnya nomor 1 ini. Berani sekali kamu menyiram air ke badan. Nah, ini adalah termasuk kalimat pujian bukan? Ya, termasuk kalimat pujian. Tanggapanmu, betul, dia berani sekali. Nah, ini tanggapannya. Kemudian yang kedua, asyik sekali main air di sungai. Apakah ini termasuk kalimat pujian? Tidak ya, ini tidak termasuk kalimat pujian. Ini adalah kalimat keterangan ya, bahwa asyik sekali main air di sungai. Jadi tidak perlu ditanggapi. Kemudian yang ketiga, kamu hebat Udin, berani menyiram air ke kepala. Ini termasuk kalimat pujian bukan? Iya, termasuk ya. Maka tanggapanmu, iya benar, kamu hebat Udin, atau kalian juga bisa menuliskan tanggapan yang lain ya. Kemudian nomor 4, Edo duduk di tepi sungai. Apakah ini termasuk kalimat pujian? Tidak ya, ini adalah kalimat apa? Iya, kalimat keterangan atau mengandung keterangan ya. Kemudian di sini nomor 5, cepat sekali kakimu bergerak di dalam air. Nah, apakah ini termasuk kalimat pujian? Iya, betul. Lalu tanggapanmu bagaimana? Ya, ini contohnya. Kamu bermain dengan hebat. Nah, ini hanya contoh ya. Kemudian yang keenam, kakimu sangat lincah memainkan air. Nah, apakah ini termasuk kalimat pujian? Iya, betul. Lalu, kamu boleh menanggapi? Ya, ini hanya contoh. Benar sekali, kamu sangat pandai berenang. Nah, di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk bermain di dalam rumah saat cuaca di luar rumah sangat panas. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan ke pembelajaran 3. Cuaca pada musim kemarau begitu cerah. Sinar mentari pagi begitu hangat. Lani dan teman-teman berangkat ke sekolah. Sambil berjalan, Lani melihat suasana di sekeliling. Lani melihat pemandangan alam di pagi hari. Lani kagum dengan alam yang dilihatnya. Indah sekali alam ciptaan Tuhan. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Nah, di sini judul tulisannya Alamku yang Indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Kuhirup napas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Ayo berlatih. Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakannya di depan teman-teman. Wow, bagus sekali tulisan kalian, kata Dayu. Iya Dayu, saat mendengarnya seperti kita yang melihat langsung alam itu, kata Beni.
Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Kata Edo. Betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu. Tapi kalimat yang mana ya? Tanya Udin. Ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Kata Lani. Bacalah tulisan Lani dan Siti di halaman sebelumnya. Temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut. Lingkari kalimat pujian yang kamu temukan. Anak-anak, mari kita baca lagi tulisan yang dibuat oleh Lani dan Siti ya, yang judulnya Alamku yang Indah, dan temukan kalimat pujiannya. Nah, di sini sudah ada satu kalimat pujian ya. Kalimat pujiannya yang dilingkari ini. Merdu sekali kicauan burung itu. Mari kita temukan kalimat pujian yang lain. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru, indah sekali. Nah, di sini kalimat pujian ya anak-anak. Di sini tandanya, di sini ada pujiannya yaitu indah sekali. Kemudian awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Nah, ini termasuk kalimat pujian. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Nah, di sini ada kalimat pujian, wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi amat sejuk. Ku hirup napas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Nah, di sini ada kalimat pujian ya. Segarnya suasana pagi ini. Ayo bermain peran anak-anak. Sudahkah kamu membaca tulisan Lani dan Siti? Ya, sudah tadi kita baca ya. Tulisan mereka tentang alam di musim kemarau. Mari bermain peran tentang tulisan Lani dan Siti. Ajaklah temanmu untuk bermain peran. Berperan menjadi Lani dan Siti sambil membaca tulisan mereka. Ayo mengamati. Saat istirahat tiba, matahari bersinar dengan cerah. Benny dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Sambil bermain, Benny menceritakan kegiatannya di rumah. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Benny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Benny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Amati gambar berikut. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah, kata Benny. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu. Amati gambar berikut. Nah, ini adalah gantungan bajunya ya anak-anak yang berwarna hijau.
Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening. Kaitkan satu kantong di ujung kanan gantungan baju. Kaitkan satu kantong di ujung kiri gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur benda. Lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Amati sampai gantungan baju seimbang. Hitung banyaknya kelereng. Itulah berat sendok yang ditimbang. Nah, di sini sendoknya 1 ya. Kelerengnya ada 5, berarti 1 sendok beratnya 5 kelereng. Beni menceritakan dengan baik. Beni juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku, seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain. Ayo berlatih anak-anak. Pertama, Beni menimbang dengan penggaris. Beni menimbang alat tulis dengan kelereng. Inilah hasil timbangannya. Ya, buku tulis. Hasil timbangannya ada 5 butir kelereng. Tempat pensil ada 8 butir kelereng. Buku gambar ada 7 butir kelereng. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Berdasarkan tabel di atas, benda yang paling berat adalah tempat pensil ya, karena ada 8 butir kelereng ya. Kemudian benda yang paling ringan. Ya, yang paling ringan adalah buku tulis. Beratnya 5 butir kelereng. Urutkan benda pada tabel di atas. Urutkan benda dari yang paling ringan. Ya, yang paling ringan adalah buku tulis, kemudian buku gambar, dan tempat pensil. Sekarang urutkan benda dari yang paling berat. Tentunya yang paling berat adalah tempat pensil, kemudian buku gambar, dan buku tulis. Ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Nah, kata Beni suruh melihat atau memperhatikan tabel ya. Nah, kita sudah menjawabnya ya anak-anak. Selanjutnya, Beni menimbang dengan gantungan baju. Beni menimbang alat dapur dengan buku tulis. Inilah hasil timbangannya. Sendok aluminium ada 2 buku tulis ya. Kemudian gelas plastik, hasil timbangannya sama dengan 1 buku tulis. Kemudian piring plastik, hasil timbangannya 4 buku tulis. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Benda manakah yang paling berat? Ya, piring plastik. Hasil timbangannya sama dengan 4 buku tulis. Benda manakah yang paling ringan? Ya, betul sekali. Piring plastik. Hasil timbangannya 1 buku tulis. Urutkan benda pada tabel di atas. Urutkan benda dari yang paling ringan. Ya, yang paling ringan adalah gelas plastik, kemudian sendok aluminium, dan piring plastik. Kemudian urutkan benda dari yang paling berat. Ya, paling berat adalah piring plastik, kemudian sendok aluminium, dan gelas plastik. Praktikan kegiatan menimbang yang dilakukan Beni. Gunakan benda yang ada di rumahmu. Ayo
bercerita anak-anak. Beni sudah selesai menceritakan kegiatannya. Sekarang Udin juga mau bercerita. Bercerita tentang cara menghemat air di musim kemarau. Udin menyampaikan di depan teman-temannya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Daftar aturan di rumahnya. Kata Udin, teman-teman dengarkan dengan tenang. Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. Aturan penggunaan air bersih di rumah Udin harusnya ya anak-anak, di sini tertulis Beni. 1. Matikan keran jika sudah selesai digunakan. 2. Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. 3. Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. 4. Saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Apa aturan penghematan air di rumahmu? Sampaikan di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergiliran. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak. Aturan penghematan air di rumahku. 1. Menggunakan air seperlunya. 2. Mematikan keran jika tidak digunakan. 3. Menutup keran dengan rapat hingga tidak ada yang menetes. 4. Menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. 5. Mencuci pakaian sekaligus. Nah, di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk membuat aturan penggunaan air bersih, lalu ditempel di dinding rumah. Nah, anak-anak sampai di sini dulu pertemuan kita untuk tema 8, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam belajar. Baiklah anak-anak, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.